Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi tentang XML. Apa itu XML? XML itu singkatan dari Extensible Markup Language. XML merupakan sejenis bahasa markup. Ya, ini bahasa yang berisikan kode-kode berupa tanda tertentu. Biasanya dibuka dengan kurung siku dan diakhiri dengan kurung siku tertutup, dengan aturan tertentu untuk tujuan memformatkan dokumen. Jadi di sini mirip-mirip dengan HTML, tapi bedanya kalau HTML itu fokusnya adalah untuk tata letaknya atau layoutnya, tapi kalau XML ini fokusnya untuk memformatkan dokumen, data-datanya. Lalu XML ini dikembangkan mulai tahun 1996 dan mendapatkan pengakuan dari W3C pada Februari 1998. Lalu XML ini bekerja bisa multi platform atau cross platform ya. Itu dimulai dari klien itu bisa mengirimkan data. Nah, pengiriman data, tapi datanya di sini sifatnya adalah XML dengan format XML, lalu dikirimkan ke web server. Lalu web server itu akan mengolah, ada aplikasi yang mengolah kemudian nanti dimasukkan ke database. Ataupun juga sebaliknya, jika ini klien untuk meminta request data bersifat XML, nanti aplikasi akan mencari data dari database, kemudian dikirim ke web server. Web server ini akan mengirimkan data XML ke klien. Jadi nanti ada seperti ini. Nah, di kanan ini adalah contoh dokumen file XML ya. Ini berisikan kumpulan tag dokumen yang tak terbatas sesuai dengan keinginan. Jadi di dalamnya ini ada yang namanya root, nanti akan saya bahas. Ada yang namanya root, ada yang namanya child. Nah, untuk yang di dalamnya ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ini kalau semisal mau ditambah lagi bisa, atau semisal ini dikurangi pun juga bisa. Lalu dokumen XML ini ditulis menggunakan elemen yang ditandai dengan tag pembuka. Tag pembuka ini ya, kurung siku pembuka dan diakhiri dengan kurung siku tutup. Lalu XML ini mengizinkan kita untuk menamai atau mendefinisikan tag sesuai dengan keinginan kita. Tidak seperti HTML yang dibatasi penggunaan nama tagnya. Jadi kalau HTML itu contohnya adalah kalau kita membuat font ya, membuat font tebal itu kan kita biasa menggunakan kurung siku buka atau tag buka strong atau B. Nah, itu memang sudah diatur, tapi untuk XML ini tidak diatur ya. Jadi untuk dalamnya ini atau atributnya ini, namanya ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Lalu mengapa menggunakan XML? Yang pertama, XML ini memisahkan data dari HTML. Jadi nanti fokusnya ya ada dua fokus. Di bahasa markup ini, kalau HTML itu fokusnya untuk tata letak, kalau XML itu fokusnya untuk mendeskripsikan atau menampilkan datanya, untuk memanage dokumen ya, atau data. Memudahkan dalam mendisplay data yang dinamis karena tidak perlu mengedit HTML setiap kali data berubah. Lalu dengan XML, data disimpan pada file yang berbeda sehingga HTML hanya untuk layout dan desain. Yang ketiga ini, dengan sedikit JavaScript kita bisa membaca file XML dan mengupdate isi data di XML. Jadi kalau yang tiga ini memang kita butuh yang namanya parse ya, atau untuk mentranslatekan bahasa XML ini sehingga bisa bisa bercampur ya, atau bisa diterapkan di dalam HTML. Jadi kita perlu satu bahasa pemrograman yaitu JavaScript. Ini untuk sisi kliennya ya.
Lalu alasan yang kedua, XML ini memudahkan pembagian data. Komputer dan database bisa saja lintas platform ya, multi platform, bisa cross platform dengan format yang berbeda-beda. XML disimpan dalam bentuk plain text. Plain text itu seperti kita nulis di notepad itu. Nah, itu kita bisa tulis di situ, itu yang namanya plain text yang tidak bergantung pada software dan hardware. Nah, itu kita bisa buat di mana aja. Hal ini mempermudah membagi data pada aplikasi yang berbeda. Ya, memang kalau sekarang ini XML ini juga sering banyak dipakai ya. Ada sebetulnya nggak cuma XML, tapi ada JSON. Kalau XML ini memang sudah lama ya, sudah lama sehingga sampai sekarang juga ini masih digunakan. Ini bisa semisal saya punya aplikasi, saya punya sistem di satu server ya, punya sistem sendiri. Di sistem itu saya menyediakan request dan respon XML. Jadi nanti yang bisa melakukan request dan yang request ya itu perangkatnya bisa berbeda-beda. Misal saya dari HP saya atau dari laptop saya atau dari software saya sendiri, berbeda software ya, itu bisa. Lalu alasan yang ketiga, XML ini memudahkan mengirim data. XML ini memudahkan pergantian platform. XML menjadikan data kita more available. Dan yang terakhir, mungkin ini kurang penulisannya belum saya tampilkan. XML ini kecil datanya karena sifatnya disebutnya teks. Lalu yang selanjutnya ya, XML ini digunakan untuk membuat bahasa internet baru. Nah, ini ada XHTML, itu versi terbaru dari HTML. Lalu ada WSDL, digunakan dalam web service, WAP, WML, RSS. Nah, RSS ini biasanya itu memang bahasanya XML, RDF, SMIL, SMIL juga. Lalu perbedaan XML dan HTML. Kalau XML ini didesain untuk mengirim dan menyimpan data, lalu fokus pada buat data is, lalu tag pada XML dapat didefinisikan sendiri. Tag pada XML mendeskripsikan konten dari data. Tapi kalau yang HTML ini didesain untuk menampilkan data. Kalau fokusnya itu how data look. Lalu tag HTML telah didefinisikan sebelumnya. Tag pada HTML mendeskripsikan cara suatu data ditampilkan. Lalu aturan XML yang pertama, dokumen XML ini digunakan untuk mendeskripsikan dokumen tersebut dengan sintak yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ini yang atas ini harus ya, ini adalah mendeskripsikan bahwa ini data XML. XML versi berapa, encodingnya nanti seperti apa. Ini adalah encodingnya ya, encode-nya. Lalu di sini ada tulisan note dan di dalamnya note ini ada tulisan to, from, heading, dan body. Di dalam masing-masing tag tersebut ada datanya. Ada data to-nya to tuf, from-nya itu Jani, heading-nya itu reminder, body-nya ini don't forget me this weekend. Nah, itu artinya apa? Kok ada ini tadi sudah ya untuk yang XML ini untuk pembuka, untuk mendeskripsikan bahwa ini adalah dokumen XML. Lalu yang selanjutnya adalah dan note dan to. Apa itu bedanya? Apa itu namanya? Kalau yang note ini ya, ini XML sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang note ini adalah elemen root. Nah, ini tadi di awal saya sudah sedikit menyinggung ya. Ini namanya root. Ya, ini adalah rootnya.
Lalu di dalam root itu ada yang namanya ini to ya, itu child. Nah ini ya, to from heading body mendeskripsikan childnya. Elemen dari betul ya, childnya ya, to from. Nah ini namanya childnya. Lalu sebetulnya ini bisa apa namanya, bisa didalami lagi. To-nya ini nggak cuma ketup aja, misal to-nya itu bisa multi tujuan ya, bisa lebih dari satu tujuan itu bisa to. Nah nanti di dalamnya kita bisa isi to 1, to 2, to 3 dan seterusnya. Nah jadi di sini sifatnya tidak baku, jadi ini kita bisa edit sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu aturan yang kedua, semua tag XML harus memiliki tag penutup. Ini ya, ada P, semisal seperti ini, paragraf pertama ini harus P. Ini juga P. Tag tunggal hanya diperbolehkan untuk elemen kosong, contohnya penulisan sebagai berikut: anggota nama. Ini kalau tag kosong ya, ini boleh, ini tanpa penutup. Anggota namanya Erik. Tapi di sini sudah dideskripsikan namanya Erik. Lalu untuk aturan yang ketiga, biasakanlah setiap membuat dokumen XML diawali dengan heading standar XML. Formatnya adalah sebagai berikut. Nah ini formatnya seperti ini. Kadang ini kalau misalnya kita tidak luas atau encodingnya salah, itu tidak bisa kita baca atau bahkan tidak bisa kita parsingkan ya, atau tidak bisa kita terapkan di HTML. Lalu ada yang namanya, aturan selanjutnya ini, heading berfungsi untuk mendefinisikan versi, definisi entitas, tipe encoding, dan dokumen tipenya. Wajib menyertakan nomor versi. Ini ya, ini nomor versinya. Mau versi yang berapa? Tag XML ini adalah case sensitif. Dia membedakan antara huruf besar dan kecil. Contohnya di bawah ini ya, ini ada buku. Kalau di sini tagnya bukunya kecil, di bawahnya ini harusnya kecil juga. Ini tidak boleh ini kalau misal di bawah yang penutup ini bukunya ini hurufnya besar. Nah ini kalau di dalamnya ini betul ya, judul ini kecil. Oh ini salah, ini salah. Sorry, J-nya ini di sini harusnya kecil, atau mungkin di depan ini besar, belakang besar. Intinya adalah nanti yang ini pembuka sama penutup ini harus sama, besar kecilnya diperhatikan. Pengarang lah kalau yang ini betul. Lalu aturan XML yang kelima, semua data XML harus tersarang dengan benar dan tidak terbolak-balik. Nah contohnya ini ya. Jadi kalau semisal kita buat bold ini ya, B, ini harus paling akhirnya ya bold. Nggak boleh sesuai seperti ini. Bisa pertama ini B ya, bold, baru miring. Lalu penutupnya juga bold, miring, itu nggak boleh. Nah ini yang dinamakan tidak bersarang ya, ini bolak-balik. Yang boleh adalah yang bawah ini ya, ini paketan sama ini, nah, ini paketan sama ini. Nah, ini yang namanya bersarang. Itu ya, jangan sampai terbolak-balik. Kemudian aturan yang keenam, semua dokumen XML harus memiliki elemen root ya. Elemen root adalah elemen teratas yang harus dimiliki, harus memiliki tag penutup. Nah, ini rootnya ini orang tua, ini childnya ini anak. Dalam contoh di atas, elemen orang tua adalah elemen root. Ini harus ada. Lalu aturan yang ketujuh, nilai atribut harus diapit dalam tanda petik ya. Nah, tanda petik ganda, quote. Nah
Nah, ini contohnya di sini, ini versinya, ini encodingnya. Lalu ini ada note date, ini date-nya berapa, ini harus diupdate dengan tanda petik. Lalu yang ke-8, dalam XML berkarakter white space. Nah, white space spasi baca sebagai karakter spasi. Nah, teman-teman nanti kalau mau belajar bahasa white space ya itu ada itu di internet. Dalam HTML lebih dari satu karakter white space dihilangkan sehingga seperti ini. Kalau di HTML ya lebih dari satu karakter white space dihilangkan sehingganya seperti ini. Nah, ini misal contoh hello spasi spasi my name is Tove akan menjadi hello my name is Tove. Ini kalau di HTML ini spasinya dibaca satu, tapi kalau di XML ini dibacanya cuma satu, dua. Lalu yang ke-9 ini komentar adalah kalimat baris yang tidak dieksekusi oleh compiler, browser atau parser ya. Nah, penulisan komentar di XML seperti ini ya, ini seperti di HTML. Ini seperti ini untuk mengomentari tulisan ya, komen atau nanti tidak kita eksekusi, tidak dieksekusi oleh compiler. Caranya seperti ini. Lalu aturan yang terakhir, yang ke-10, ini dalam XML karakternya ini ada tag pembuka dan tag penutup. Contoh di bawah ini akan menghasilkan error kalau dieksekusi. Oh, sorry, nggak seperti itu. Dalam XML berkarakter ini, isinya maksudnya, isi dari childnya, itu kalau misal ada karakter tag pembuka atau tag penutup, itu dianggap ilegal, tidak sesuai dengan ketentuannya. Contohnya ada di bawah ini. Ini misal ada syarat jika jumlah lebih kecil. Nah ini ada simbol ini. Nah, ini tidak boleh. Agar benar maka harus dilakukan hal sebagai berikut. Nah, ini harus ditranslatekan ke bahasa ini. Bahasa apa ya ini namanya ya? Saya lupa itu. Ada, jadi nanti dan itu simbolnya seperti apa, lalu kalau spasi itu sebenarnya simbolnya seperti apa, itu ada ya. Tapi kalau kurung ini tag siku pembuka ini itu ditranslatekan seperti ini, dan lt titik koma entity reference. Lalu selanjutnya ini ada pohon XML. Dokumen XML membentuk struktur pohon dimulai dari akar, cabang sampai daun menggunakan sintaks yang sederhana dan self describing. Oh, ini ya, ini dari akar, cabang sampai daun. Nah, ini akarnya apa? Nah, akarnya adalah pertamanya dia node-nya. Node ini akarnya ya, dia yang paling dasar. Lalu di dalam node itu ada apa? Ada cabangnya ya, itu child-nya. Lalu sampai ke daunnya. Daun ini yang menghiasi itu ya. Apa sih datanya? Ini Tove, Jani, Remainder dan seterusnya ini. Lalu di pohon XML, baris pertama merupakan deklarasi XML menjelaskan bahwa dokumen XML tersebut versi 1.0. Baris yang kedua mendeskripsikan root elemen dari dokumen. Baris keempat
dan seterusnya itu adalah child elemen, dan yang terakhir adalah penutup root elemen. Lalu pohon XML yang selanjutnya, struktur pohon dokumen XML. XML harus mengandung satu root elemen yang menjadi orang tua dari elemen-elemen lainnya. Mengandung satu root ya. Sebetulnya ini bisa lebih dari satu ya di dalam satu dokumen ini. Tapi pada intinya harus ada rootnya. Semua elemen dapat memiliki sub elemen, child elemen. Tidak. Rootnya itu cuma satu. Nah, yang childnya ini bisa banyak. Nanti di dalam child ini ada sub child. Ada sub child. Nah, ini bebas. Yang bisa banyak adalah childnya, yang rootnya cuma satu. Semua elemen dapat mempunyai isi dan atribut seperti HTML. Nah, ini root atributnya seperti apa, child. Nah, ini nanti seperti apa. Ini bisa lebih dari satu, subchildnya ini juga bisa lebih dari satu. Ini ada contoh, ada bookstore ya. Di dalam bookstore ini adalah namanya root. Di dalam bookstore itu ada yang namanya book kategori. Ini adalah childnya. Book kategori yang pertama adalah cooking. Ya, untuk cooking di sini memiliki subchild, yaitu ada title, ada author, ada year, dan ada price-nya. Ini childnya, ini subchildnya. Nah, ini pohon XML. Apaan ini? Kok banyak ini ya? Jangan bingung. Di atas ini ada root elemen. Root elemen itu namanya bookstore-nya tadi ya. Sebetulnya ini tadi digambarkan dalam gambar seperti ini, diagram seperti ini. Lalu childnya apa? Childnya ada elemen book tadi ya, ini childnya. Lalu ini diturunkan ke sebentar ke subchild. Nah, ini ada elemennya, ada title, author, year, price. Nah, ini ya diturun. Ini saya tinggali. Nah, ini subchildnya. Lalu isinya itu ada untuk title, isinya Everyday Italian. Kalau yang author Giada De Laurentiis. Lalu yang yield-nya 2005, yang price-nya 30,00. Ini dolar. Lalu Node XML, sebuah dokumen XML terdiri dari bagian-bagian yang disebut dengan node. Node ya. Node itu adalah root node, yaitu node yang melingkupi keseluruhan dokumen. Dalam satu dokumen XML hanya ada satu root node. Node yang lainnya berada di dalam root node. Elemen node yaitu bagian dari dokumen XML yang ditandai dengan tag pembuka dan tag penutup. Atau bisa juga sebuah tag tunggal ya, elemen kosong seperti anggota tadi itu. Anggota namanya apa? Namanya Eric. Nah, ini bisa juga seperti ini. Kalau seperti ini kita tidak perlu memberikan tag penutup. Ini tidak perlu karena ini sudah termasuk anggota, nama. Lalu yang selanjutnya atribut node berupa elemen tambahan dari elemen utama. Teks node-nya ini adalah teks yang merupakan isi dari sebuah elemen, dituliskan di antara tag pembuka dan tag penutup. Untuk comment node ini adalah baris yang tidak dieksekusi oleh parser ya. Lalu processing instruction node ini adalah perintah pengolahan dalam dokumen XML. Node ini ditandai dengan karakter. Dan diakhiri dengan seperti ini.
Nah, ini sebetulnya akan jadi ambigu ya, kalau kita setelahnya ini kita tidak tuliskan XML, karena ini adalah kurung buka sama tanda tanya ini juga berlaku di short PHP. Nah, kalau yang default PHP-nya adalah kurung siku tanda tanya PHP, tutupnya adalah tanda tanya tutup tutup kurung siku ya, itu defaultnya. Kalau shortnya itu seperti ini. Nah, ini sama ya seperti yang di XML. Nah, ini perbedaannya nanti adalah setelahnya ini harus ini ya, ditambahkan XML versinya berapa, seperti itu. Namespace node. Node ini mewakili deklarasi namespace. Nah, setelahnya ini nanti ada yang namanya namespace node. Jadi ketika misal saya punya dua child ya, itu namanya sama tapi maksudnya berbeda. Untuk membedakan itu kita harus berikan namespace. Nanti akan saya jelaskan. Lalu elemen XML, sebuah elemen XML adalah semua kata dari tag pembuka elemen sampai tag penutup elemen, termasuk tag itu sendiri. Sebuah elemen dapat memiliki elemen konten. Ini mengandung elemen lain. Mix konten, isi teks dan elemen yang lain. Simple mengandung hanya teks saja. Empty ini tidak mengandung apa-apa. Isinya bisa bermacam-macam. Yang penting tidak menggunakan ini ya, seperti ini, tag buka dan tag penutup. Lalu atribut XML, elemen XML dapat memiliki atribut seperti pada tag HTML. Atribut biasanya menyediakan informasi ekstra dari elemen. Lalu dalam contoh di bawah ini, file tab-nya tidak relevan dengan data. Tetapi penting untuk software yang ingin memanipulasi elemen tersebut. Contohnya adalah file ini. File tab-nya apa, komputer tidak apa-apa, ini boleh seperti ini. Tapi nanti pemrosesannya ini memang butuh ekstra ya. Untuk contohnya untuk menampilkan gambar. Lalu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan atribut. Yang pertama adalah atribut tidak dapat mengandung banyak nilai, tetapi elemen child bisa. Atribut tidak dapat mengandung banyak nilai. Atributnya kita hanya mungkin satu kata atau dua kata ya. Jangan sampai seperti kalimat, terlalu banyak itu. Tapi untuk elemennya itu bisa, elemen itu isinya ya. Lalu atribut tidak mudah diubah untuk pengembangan masa yang akan datang. Nah, kalau kita membuat atribut itu dipastikan itu nanti dipakai seterusnya. Jangan sampai nanti atributnya itu berubah-ubah. Misal ini saya buat to artinya kan tujuannya nanti kemana. Nah, kemudian hari nanti kita akan ganti tujuan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu nanti akan menyulitkan ya, atau akan membingungkan si penerimanya nanti. Semisal saya penyedia XML ini, formatnya udah saya tentukan to, si penerimanya ini mungkin 10 ya, 10 software ini juga sudah disesuaikan dengan XML-nya ini. Ternyata saya ini merubah dari to ini menjadi penerima semisal, atau tujuan. Nah, yang 10 software ini harus menyesuaikan. Nah, ini nggak bagus seperti ini. Jadi memang kita harus menuliskan atribut itu harus benar-benar vision ya, visinya itu perhatikan. Lalu sampai mana tadi? Atribut tidak dapat mendeskripsikan strukturnya, tetapi elemen child bisa. Atribut lebih sulit diparsing oleh program penerjemah XML.
nilai atribut tidak mudah untuk ditangani oleh DTD yang digunakan untuk mendefinisikan validasi dan legalitas elemen dokumen XML. Lalu ini ada CData Selection. Semua teks dalam dokumen XML dapat disebut P CData, parse karakter data akan diparse oleh XML parser. Hanya teks yang berada dalam bagian C data yang akan dilewati oleh XML parser. C data tidak boleh berisi string seperti ini. Tidak boleh seperti ini ya. C data tidak boleh bersarang dan tidak boleh ada spasi atau enter di dalam string. Dengan menggunakan CData, karakter dipanggil secara alami tanpa harus menggunakan entity. Penggunaan CData harus didefinisikan di awal sebelum dokumen, didefinisikan di awal dokumen. Nah, ini contohnya seperti ini. Page, ini CData-nya, isinya, ini elemennya ya. Lalu ini namespace XML, ini yang terakhir. Tag pada XML tidak didefinisikan secara baku, tetapi kita buat sendiri sesuai keinginan kita. Karena itu akan sering terjadi konflik pada dua dokumen yang menggunakan nama tag yang sama, tetapi mewakili dua hal yang berbeda. Contohnya adalah bila ada dokumen yang mendeskripsikan tentang kebutuhan material pembuatan gardu jaga dari bambu. Sedangkan ada juga dokumen yang mendeskripsikan bambu itu sebagai merek produk. Namanya bambu, tapi dalamnya ini sudah berbeda. Ini akan jadi konflik ya. Kalau misal saya mau cari panggil bambu yang mana? Nah ini harus ini konflik, ini nggak bisa. Nah caranya yang pertama untuk mengatasi hal ini ya, namespace menyediakan metode dengan menggunakan prefix yang berbeda untuk dokumen pertama. Nah ini prefixnya, misal untuk yang pagar bambu ya, itu depannya saya kasih A. Kalau untuk yang merek bambu itu depannya prefixnya saya kasih B. Nah ini untuk membedakannya. Tapi bukan sesimpel itu ya, kita harus juga menambahkan XMLLN. Nah ini aturan penggunaan namespace ini ada di sini. Nah contohnya seperti ini ya, ini A bambu, nah ini XMLNS, ini prefixnya apa, sama seperti ini. Nah ini maksudnya apa? Nah ini nanti linknya URL. A adalah prefix yang dipakai, sedangkan atribut namespace ditambahkan pada tag. Sintak untuk atribut namespace adalah sebagai berikut: XMLNS A namespace-nya. Pada contoh di atas, namespace-nya menggunakan alamat internet, W3C-nya namespace specification menyatakan bahwa namespace haruslah merupakan Uniform Resource Identifier atau URI, yaitu yang bisa saya paparkan ya untuk materi XML. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.